Saya Yuki Dina Astuti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sumeneb. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya, Ibu Ika, sebagai wali kelas 4 di SDN Kecil 1. Assalamualaikum Ibu Ika. Waalaikumsalam Ibu Yukit. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, untuk pertemuan kali ini ya, saya akan mengadakan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Tujuan dari diadakannya supervisi akademik ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi yang akan dilakukan pada hari ini, lalu observasi dan pasca observasi. Baik Ibu Ika, untuk kali ini boleh saya bertanya atau berbincang sedikit dengan Ibu Ika? Ya boleh. Terima kasih. Yang akan saya tanyakan itu apa harapan yang ingin Ibu Ika inginkan dalam proses coaching kali ini? Harapan saya yaitu supaya saya mampu mendapatkan atau menemukan sebuah gambaran tentang cara melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang baik di dalam kelas, seperti itu. Jadi harapannya Bu Ika itu agar mampu ya mendapatkan suatu gambaran tentang cara melaksanakan kegiatan belajar yang baik. Materi apa nih yang akan Ibu sampaikan nantinya pada proses pembelajaran? Materi yang akan saya sampaikan kepada siswa nanti yaitu penggunaan adik Simba dalam laporan perjalanan siswa. Adik Simba itu meliputi apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Seperti itu Ibu. Oh, jadi itu pelajaran bahasa Indonesia ya? Iya, bahasa Indonesia benar. Pelajaran bahasa Indonesia, penggunaan adik Simba. Ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Betul Baik. sekali. Lalu tujuan pembelajaran apa nih yang akan Ibu capai dalam materi tersebut? Tujuan saya di sini peserta didik bisa menuliskan teks dengan struktur penulisan awal, tengah, dan akhir untuk konteks dan tujuan dengan bantuan adik Simba, seperti itu. Oh, jadi tujuan pembelajarannya yang ingin Ibu capai itu siswa dapat menuliskan teks dengan struktur penulisan awal, tengah, dan akhir untuk konteks dan tujuan dalam penulisan adik Simba. Ya. Baik. Kira-kira nih strategi pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Nanti strategi yang akan saya gunakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya sudah melihat kemampuan anak-anak. Saya akan membaginya nanti menjadi 3 kelompok Ibu, yaitu kelompok yang kinestetik, audio, dan visual, seperti itu. Oh, jadi strategi pembelajaran nanti Bu Ika akan menggunakan berdiferensiasi, yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya ya. Ya, benar. Ada audio, ada kinestetik, dan ada visual. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, langkah-langkah pembelajaran apa yang akan Ibu Ika laksanakan? Nanti pas waktu pelaksanaan, siswa kan dibentuk 3 kelompok ya Bu, yang kinestetik, visual, dan audio. Nah di situ sebelumnya saya memberikan pemahaman dulu tentang, meminta siswa membaca pemahaman di situ tentang laporan perjalanan. Setelah itu barulah saya meminta siswa beberapa saja untuk bercerita pengalaman perjalanannya. Boleh pengalaman mereka rekreasi atau yang lainnya. Kemudian peserta didik diminta membuat kerangka tulisan pengalaman yang juga dibimbing sama saya tentunya ya Bu ya. Setelah itu barulah siswa memasukkan adik Simba dalam cerita perjalanannya dari kerangka tulisan yang sudah mereka tuliskan gitu. Mereka jabarkan dalam cerita tersebut. Oh, jadi langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu yang pertama siswa diminta untuk membaca pemahaman tentang laporan perjalanan. Ya. Yang kedua itu beberapa siswa nantinya diminta untuk menceritakannya beberapa pengalamannya. Oh ya, yang terakhir ini Bu, nanti anak-anak menceritakan hasil tulisannya di depan kelas, di depan teman-temannya. Itu ya nanti ya terakhir ya. Jadi sebelumnya siswa diminta untuk membuat kerangkanya dulu ya, terus siswa diminta memasukkan
adik simbanya ya, Ya. adik simba yang harus ada di laporan perjalanannya. Lalu yang terakhir itu siswa diminta untuk membacakan hasil tulisannya. Iya, benar sekali. Wah, ini ya luar biasa sekali, dari tujuan pembelajarannya, dari strateginya, dari langkah-langkah pembelajarannya itu luar biasa sekali. Lalu persiapan apa saja nih yang telah Ibu lakukan sejauh ini? Yang pertama saya sudah mempersiapkan modul ajar. Ya. Yang kedua media pembelajarannya ya berupa gambar-gambar tempat wisata ya Bu ya, biar anak-anak mudah untuk menceritakannya dalam bentuk laporan perjalanan. Yang ketiga yaitu materinya. Saya siapkan materi pembelajaran untuk 3 gaya belajar tersebut. Oh, ya. Baik, persiapan yang sudah Ibu lakukan sejauh ini, yang pertama itu sudah mempersiapkan modul ajar, Ya. pasti ya Bu. Yang kedua itu mempersiapkan media pembelajaran yang berupa gambar, misalkan gambar tempat rekreasi. Lalu juga mempersiapkan materi pembelajarannya. Baik Ibu, kira-kira dukungan seperti apa yang Bu Ika butuhkan? Saya butuh dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah saya, juga rekan kerja dan juga siswa di sekolah. Yang Ibu butuhkan dukungan dari kepala sekolah ya, Ya. dari rekan sejawat dan siswa. Contohnya ini ya Bu, saya juga kan rekan sejawat ya. Iya, benar. Ya nanti saya akan bantu sesuai kemampuan saya. Iya, terima kasih. Lalu area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk mengembangkan diri dan peningkatan kompetensi di dalam kegiatan belajar mengajar, Ibu. Oh, jadi untuk mengembangkan diri dengan peningkatan kompetensi di dalam kegiatan belajar mengajar. Baik Ibu, jadi kapan nih waktu akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya? Hari Kamis 17 Oktober 2024. Wah, besok lusa ya? Ya, besok Wah, lusa, jadi nggak benar. sabar nih pengen melihat Ibu Ika melakukan praktek pembelajaran. Nah, baik itu Ibu saja yang mungkin bincang-bincang kita pada hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis ya Bu Ya, Ika. siap. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua kelas. Segera berdiri, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali membaca doa bersama-sama. Baik, alhamdulillah hari ini Ibu absen dulu ya. Siapa aja yang masuk dan tidak? Agisna Siva. Ngacung ya tangannya ya. Muhammad Syarif Hidayatullah. Ada. Muhammad Syahrul Mubarak. Muhammad Alif Faisal. Hadir seperti itu. Muhammad Arafah Farezi. Oke. Muhammad Samsul Arifin. Muhammad Zaki.
Muhammad Zamilul Mutakin, Olivia Saswina, Hadir. Raditya Dwi Sampradipta. Tidak masuk ya? Kenapa tidak masuk anak-anak? Ada keperluan. Ada keperluan. Nantinya. Oh iya, semoga besok bisa masuk ya, biar bisa bergabung kembali sama kalian ya. Siti Lailatul Maufiro, Muhammad Wildan Sugiarto. Hadir. Oke, sudah hadir semuanya, hanya beberapa yang tidak masuk ya. Ya, nah sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita ke yel kita dulu ya. Kelas 4? Kelas 4? Siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas semuanya hebat. Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus kami bisa tertarik. Paham? Oke, tepuk kelas 4. Kami kelas 4. Anak hebat. Sopan nyantun. Keren nanti. Kelas 4. Sandiwara. Yes, yes, yes. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan dulu sama lagu Garuda Pancasila. Bisa ya? Ibu minta berdiri sambil nyanyi. Oke. Siap ya? 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila. Aku patriot proklamasi. Saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, hari ini kita mau belajar pelajaran apa, anak-anak? Bahasa Indonesia. Kalian bisa membuka bukunya dulu halaman 150 ya. Nah, sebelum kita belajar di halaman 150 itu, Ibu mau kasih tahu dulu tujuan pembelajarannya kita di sini. Yang pertama, kalian bisa memahami makna atau arti dari adik Simba. Adik Simba itu apa? Ada yang tahu? Singa. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, siswa diharapkan bisa menuliskan laporan perjalanan atau cerita kalian tentang tentang perjalanan kalian yang di dalamnya ada adik Simbanya. Nanti Ibu akan jelasin gimana contohnya ya. Di sini Ibu mau tanya, apa sih pengalaman kalian saat kalian melakukan perjalanan? Ada yang mau jawab? Pengalaman kalian, ada yang pernah jalan-jalan? Oke, Zamil, jalan-jalan kemana? Ke Taman Bunga. Faisal? Kemana? Yang keras? Ke Jember. Ada lagi? Wildan, jalan-jalan ke Selopeng. Ila? Bali? Taman Bunga. Wow, ternyata semuanya suka rekreasi ya. Biasanya rekreasinya di waktu apa? Di waktu libur sekolah ya, Nak ya. Nah, di perjalanan ada yang menemukan sesuatu nggak atau melihat sesuatu sebelum sampai di tempatnya? Ada apa di perjalanan? Melihat batu apa?
di perjalanan melihat batu di pinggir jalan. Oke, ada lagi. Ada apa biasanya di perjalanan melihat apa? Melihat? Oh, ada orang gila. Iya, ada yang melihat batu. Ada yang melihat hewan, ada yang melihat orang gila di pinggir jalan. Banyak sekali ya ceritanya sebelum sampai ke tempat tujuan. Yang Faisal melihat apa sebelum sampai ke tempat tujuan? Oh, ada pantai-pantai. Di Jember banyak pantai ya di sebelum nyampe ke tempat tujuan ya? Oh, Pasir Putih. Oke. Nah, coba ada yang mau cerita singkat aja. Ceritanya Rafa. Bukan, cerita tentang ini. Singkat aja di bangkunya. Cerita tentang itu apa namanya? Tadi kemana ceritanya, Rafa? Pantai Selopeng. Di Pantai Selopeng itu biasanya ngapain aja, Rafa? Main air. Nggak usah betul. Main air sama? Main air pasir. Main pasir. Kalau yang Zamil ke Taman Bunga biasanya ngapain? Beli-beli. Beli apa biasanya di sana? Camilan. Nah, kalian bisa menceritakan cerita itu nanti di dalam laporan perjalanan atau cerita perjalanan, ya. Nah, di sini Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan sesuai dengan asesmen diagnostik kemarin ya. Ibu membagi kalian menjadi 3 kelompok, ada yang visual, audio, dan kinestetik. Nah, tugas kalian sekarang sebelum kita melaksanakan membuat cerita laporan, Ibu mau kalian membaca dulu di halaman 150 sebentar. Silakan dibaca dulu masing-masing. Halaman 150. Sudah bisa memahami isi bacaan dari buku bacaan kalian? Nah, Ibu sambil jelaskan ya di depan ya. Adik Simba. Terdiri dari apa aja kata Ibu tadi? Apa? Terus? Di mana? Kapan? Bagaimana? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Oke. Nah, di dalam sebuah cerita harus ada 6 ini. Harus ada 6 ini di dalam cerita nanti kalian. Gimana? Sebelumnya Ibu ada gambar, kalian bisa lihat gambar di depan. Ini gambar apa ya, Nana? Kita lagi berenang. Lagi berenang di Bukit Tawaf. Bukit Tawaf di mana? Sarongki, benar sekali. Kalau ini di Pantai Selopeng. Sering ya ke sini ya? Kalau ini di mana ya? Di museum. Ini namanya taman, ya tempat pemandian. Ya, Taman Sare, tempat pemandian Potret Koning. Kalau di sini, nah yang banyak sering ke sini nih, Taman Bunga. Kalian lebih senang pagi hari, siang hari, atau malam hari ke sini? Karena lebih sejuk ya, banyak lampu-lampu ya. Kalau ini di mana ya? Asta Tinggi. Biasanya kita ngapain ke sini, Nak? Berdoa. Di sini banyak apa di dalam makam-makam ya? Oke, banyak orang yang berziarah ke sini ya. Nah,
Dari 5 gambar ini kalian nanti bisa bercerita salah satunya, atau kalau tidak mau yang di sini terserah. Cerita perjalanan kalian ke Jember boleh, terserah. Gak harus dari gambar ini, ya. Nah, sebelum kalian membuat cerita, alangkah baiknya kalian membuat kerangka tulisan. Apa itu kerangka tulisan? Kerangka tulisan itu, Ibu tulis bagian sini ya. Yang pertama, kita akan membuat 3 paragraf ya. Jadi, kita reng-rengannya itu yang paragraf pertama isinya tentang apa saja yang di buku kalian? Kalau paragraf pertama? Ceritakan nama dan waktu perjalanan yang dilakukan. Apa, kapan, mengapa ya? Siapa, mengapa. Kalau yang paragraf kedua? Bagaimana saja? Bagaimana, oke. Kalau yang ketiga? Yang ketiga itu saran untuk yang lain ya, berupa saran buat teman-teman atau siapa bagi pembaca tulisan kalian. Nah, gimana Bu maksudnya ini Bu? Kerangka ini yang pertama ada apa, kapan, siapa, mengapa. Ibu kasih contoh ya. Nah, tentang perjalanan tadi, Rafa ke Pantai Salopeng. Pada hari libur saya pergi ke Pantai Salopeng bersama ayah, ibu, dan kakak. Berarti yang terjawab sudah apa? Apanya Pantai Salopeng ya? Siapanya? Ayah, ibu, dan kakak. Yang belum terjawab, oh kapan sudah ya? Di waktu apa? Libur. Terjawab. Yang belum mengapa ya? Saya berlibur ke Salopeng, Pantai Salopeng karena di sana udaranya sejuk, banyak pasir dan juga airnya yang airnya yang jernih. Saya sangat suka sekali pergi ke sana karena pemandangan pantainya yang indah. Berarti mengapanya sudah terjawab. Karena pantainya indah, karena airnya jernih, ya. Nah, kalau sudah cerita itu, semuanya sudah memuat apa, kapan, siapa, dan mengapa, kalian lanjut ke paragraf kedua. Kedua itu tentang bagaimana. Kalau bagaimana, kalian di situ menceritakan perjalanan kalian dari rumah sampai ke Pantai Salopeng. Di rumah, terus di perjalanan tadi ada yang bilang ketemu orang gila, ketemu binatang. Nah, itu ceritakan. Dari rumah ketemu binatang, mampir ke warung, beli mainan dulu, barulah kita ke Pantai Salopeng. Seperti itu, ya. Ceritakan sampai kalian sampai ke Pantai Salopeng. Itu contohnya ya. Itu di paragraf kedua. Sudah terjawab bagaimananya. Sekarang kita ke paragraf ketiga. Sarannya ini buat pembaca. Buat teman-teman yang mau berlibur, kalian bisa mengunjungi Pantai Salopeng juga. Di sini ada banyak orang yang berjualan. Ada yang berjualan kelapa, apalagi biasanya? Mainan, es, rujak ya. Nah, kalian sangat bisa untuk menikmati pemandangan di sini karena pemandangannya sangat indah dan airnya jernih. Itu kalian ngasih saran biar temannya juga pergi ke Pantai Salopeng. Selesai, cuman seperti itu ya cerita laporan perjalanan kalian. Ada yang mau bertanya? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Oke, baik. Sekarang coba kalian yang kelompok sini, karena gaya belajarnya audio, Ibu kasihkan laptop, kalian dengarkan contoh ceritanya di sini ya. Kalau yang di sini kelompok visual, kalian bisa melihat gambar, lalu kalian bisa bercerita di buku tulisnya. Kalau tidak melihat gambar di sini, boleh gambar apa saja yang kalian ingat, boleh silakan ditulis di buku tulisnya ya. Yang kelompok di sini kinestetik, langsung kalian tulis ceritanya yang mau kalian tulis. Cerita laporan perjalanannya.
Bisa? Oke, silakan dibuka buku tulisnya, kalian ceritakan ya. Nanti Ibu minta satu persatu, nggak semuanya sih, untuk mempresentasikan hasil dari cerita atau laporan perjalanan yang kalian tulis di buku tulisnya, ya. Oke, silakan mengerjakan. Yang ada yang belum dipahami bisa tanya sama Ibu ya. Oke, ya. Faisal bisa nak? Coba sambil lihat gambar di situ, sambil kalian berpikir apa ya yang mau ditulis ya dari gambar itu, kalian bisa tuliskan di kertas kalian, di buku kalian. Ya? Ya, benar. Sip. Tulis tidak apa-apa. Ke sini. Iya, tulis. Ini ke sini tulis. Tulis ini. Ya, tulis gak apa-apa. Ya. Taruh di atas meja nggak apa-apa, biar nggak susah bacanya. Benar nak, lanjut. Ya, sip. Udah ada apa, kapan, siapa, dan mengapa itu. Bisa lanjut ke paragraf 2. Kalau paragraf, kadian. Apa menjorok nak? Ya. Wildan sudah paham, yang Rafa oke. Oke, Olive juga oke. Apa? Iya, gak apa-apa. Ya. Ingat, di dalamnya harus ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
Kelompok sini ada yang sudah? Yang sana? Belum. Sudah Rafa? Kalau sudah dibacakan. Sampai di mana? Tuh, mana Bu? Belum beres isolasi dulu. Oh belum ya? Ya sedikit lagi. Habis itu kita bacakan di depan ya, punya Wildan ya. Nanti temannya ada yang maju, kalian mendengarkan, lalu boleh menanggapinya dengan bertanya, silahkan. Ya, Rafa sudah? Oke, boleh, silakan. Teman kalian mau membacakan hasil laporan perjalanan dengan penggunaan adik Simba. Oke. Ya, kelihatan. Oke, silakan. Iya, di dalam kan sudah ada cerita adik Simbanya kamu. Ini sudah ada adik Simbanya di sini. Ada ini apa? Pantai Salopeng. Siapa ayah adik, kan? Kurang keras Rafa. Yang lain diem dulu ya. Rafa diulang. Diulang dari atas. Pada waktu libur sekolah, saya tidak pergi kerja. Saya pergi bersantai sampai kami sangat antusias sekali untuk pergi ke pantai sampai karena pemandangan pantainya bagus dan juga banyak orang berjualan. Saya pergi ke pantai bersama ayah dan kakak kami. Kami pergi ke pantai sampai liburan banyak orang itu bersih. Saat di perjalanan menuju pantai sampai saya melihat beberapa bis Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Rafa. Tunggu dulu Rafa, di depan dulu. Tadi Rafa menceritakan tentang apa Rafa tadi? Pantai Salopeng. Ada yang mau bertanya tentang Pantai Salopeng sama Rafa? Kelompok sana ada yang mau bertanya? Tidak sini? Kelompoknya sendiri enggak ya? Oke, silakan duduk Rafa. Terima kasih. Lagi yang sudah, Wildan? Oke, silakan dibacakan. Suaranya yang keras ya. Perjalanan ke pantai sampai saya dan adik, ayah, ibu dan nenek pergi ke pantai sampai. Kami berangkat saat hari libur jam 5:30. Saya ke pantai sampai karena sana pemandangannya bagus, airnya jernih dan ada banyak makanan atau snack. Di perjalanan saya bertemu dengan mobil, sepeda, hewan, dan beku-beku. Di perjalanan nanti sampai
sampai di batas sampai tiba-tiba bensin mobil kami habis. Jadi kami berhenti dulu di pom bensin terdekat. Jadi kami berhenti sebentar. Saat bensin mobil kami sudah terisi, kami lanjutkan menuju batas sampai. Kami berhenti dulu karena kami mau makan dan membeli snack. Kami pun sampai di batas sampai. Kemudian kalau mau ke batas sampai, silakan dan jangan lupa membawa peralatan untuk bermain di pantai. Dan jangan lupa membeli snack. Tapi yang dalam siang karena siang sangat panas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Wildan. Di situ saran dari Wildan apa anak-anak? Kalau siang apa? Kok tidur kalau siang? Diusahakan jangan siang-siang karena panas ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Wildan, ada lagi yang mau menceritakan? Zamil? Sudah? Boleh diceritakan? Hampir, oke. Jalanan ke taman buah. Pada hari Minggu saya dan ayah saya pergi ke Yang lain mendengarkan ya. Boleh menanggapinya. suasananya nyaman karena ada bahasa tumbuhan dengan dikelilingi bunga yang indah. Saya dan ayah saya bersantai duduk di sana sambil membeli makanan kesukaan. Sebelum sampai di taman bunga, di perjalanan saya melihat banyak rumah dan toko-toko. Taman bunga itu terletak di perkotaan. Banyak sekali orang yang berlalu dalam perjalanan. Saya mencoba untuk membeli beberapa mainan di pinggir jalan untuk adikku di rumah. Toko itu menjual banyak sekali mainan. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan di taman bunga bersama ayah naik sepeda motor. Dan alhamdulillah kami sampai di taman bunga. Teman-teman, kalian bisa pergi ke taman bunga. Taman bunga ini untuk berlibur karena di sini suasananya nyaman, dikelilingi banyak pohon dan bunga-bunga. Cukup sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Zamil. Zamil tadi ceritanya kemana anak-anak? Ke taman bunga. Di sini ada yang belum pernah ke taman bunga? Yang belum pernah? Semuanya pernah ya, karena taman bunga di Sumeneb ya, di tempat di kota kita sendiri ya. Di sana kalian bisa menikmati pohon-pohon dan bunga-bunga, serta bisa bersantai-santai bersama keluarga. Nah, yang lain boleh dikumpulkan di depan bangkunya di sini. Nggak apa-apa, taruh sini. Iya, nggak apa-apa. 3 paragraf ya. Yang bangku sini? Ayo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus. Oke. Yang sebelah sini? Oke, sudah dikumpulkan. Baik. Nanti Ibu akan lihat hasil cerita kalian masing-masing ya. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang penggunaan adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan kalian juga sudah menuliskan dalam bentuk laporan perjalanan. Semoga pelajaran yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Nah, anak-anak, ada yang mau menyimpulkan apa sih kesimpulan materi dari hari ini? Yang kita pelajari hari ini apa saja, Zamil? Tentang perjalanan. Perjalanan. Tentang apa lagi yang kita pelajari hari ini? Penggunaan adik Simba. Adik Simba apa saja, Wildan? Apa, mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, jadi dalam cerita harus lengkap ya, biar ceritanya jelas, biar orang yang membaca tahu cerita alurnya pelaporan perjalanan kalian ya. Dan
Untuk selanjutnya, untuk pelajaran berikutnya kalian bisa belajar di rumahnya tentang mengenai asal usul ya. Kalian bisa belajar dulu di rumahnya. Besok kalau ada bahasa Indonesia lagi, Ibu akan membahasnya ya. Oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini belajar tentang penggunaan adik Simba? Senang. Pelajarannya menarik atau tidak? Di sini kalian bisa bisa menceritakan apa perjalanan yang pernah kalian lakukan ya. Oke. Anak-anak, sebelum pelajaran ini Ibu tutup, Ibu ingin kalian menyanyikan satu lagu aja ke Bintang. Duduk aja, nggak usah berdiri ya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Terima kasih. Untuk menutup pelajaran hari ini agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah, kita tutup dengan doa ya. Ketua kelas? Tutup doa. Berdoa seperti biasa, ya. Jaga berdiri beribu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menjaga bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bina lantana Rabbi alimna yatim pauna Rabbi fakina wa fakirana wa karabana firina amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan anak-anak jangan lupa jangan kebut-kebutan ya. Hati-hati, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yukidina Astuti, TGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu pengajar praktik dari kelas 134B, Ibu Iva. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Ibu. Dan kali ini saya ditemani dengan rekan sejawat saya, Ibu Ika. Assalamualaikum Ibu Ika. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Pada kali ini kita akan melakukan percakapan setelah selesai observasi ya. Percakapan pasca observasi. Di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ika terkait dengan pembelajaran yang telah Ibu Ika lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Ika lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu Ika terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya ya sedikit gugup tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Oh ya, alhamdulillah ya berjalan Ya. dengan baik walaupun ada sedikit gugup ya. Boleh dijelaskan kembali nih Bu Ika, tujuan pembelajaran dari materi yang Ibu lakukan saat observasi itu apa? Tujuan pembelajaran dari materi yang saya lakukan yaitu siswa dapat menuliskan teks dengan struktur penulisan awal, tengah, dan akhir untuk konteks dan tujuan dengan menggunakan adik Simba. Seperti itu. Ya. Lalu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas? Lalu langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam pada saat di kelas Ibu?
Langkah-langkahnya yang pertama saya membuat modul ajar, kemudian media pembelajaran, dan menyiapkan materi pembelajaran untuk anak-anak. Sedangkan area pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya yaitu siswa bisa membaca pemahaman tentang laporan perjalanan, sedangkan untuk keterampilannya siswa diminta menuliskan serta membacakan hasilnya. Oh, seperti itu ya. Jadi pengembangannya ada pengetahuan dan ada keterampilannya. Iya, Ibu. Baik. Nah, menurut Ibu nih sejauh mana pengembangan yang sudah Ibu lakukan yang telah disampaikan tadi ya? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun ya masih ada sedikit kekurangan seperti itu. Baik. Nah, kekurangan itu apa saja nih Bu kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas? Kendalanya ya umum ya seperti pada biasanya yang dialami sama guru-guru lain, yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak mau terlibat atau masih kurang aktif seperti itu dalam pembelajaran, Ibu. Oh, masih ada siswa yang kurang aktif Ya. dalam pembelajaran. Kira-kira siswa yang tidak aktif atau yang kurang masih terlibat itu mengapa Bu hal itu terjadi? Mungkin ya dalam pembagian kelompok ya yang saya atur kemarin ada beberapa siswa yang tidak cocok dengan teman kelompoknya, seperti itu. Oh, baik. Sekarang untuk rencana ke depannya nih, apa yang akan dilakukan oleh Ibu Ika? Rencana saya ke depannya yaitu saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi agar siswa lebih fokus dan lebih tertarik lagi saat pembelajaran. Baik. Oh, lebih ini ya, lebih apa? Belajarnya lebih divariatifkan lagi ya. Terus yang terakhir nih Bu, apa harapan atau refleksi Ibu dalam pembelajaran terus selanjutnya? Harapan saya semoga saya bisa melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi bagi siswa di sekolah. Baik, ya berarti ini ya pembelajarannya itu nantinya akan dibuat lebih menyenangkan. Ya, insya Allah. Terima kasih Bu untuk Sama-sama. bincang-bincangnya, untuk sharingnya hari ini. Mohon maaf ya, sudah ini apa menyita waktu Bu Ika mungkin. Tidak apa-apa. Ya, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.